Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali tidak bosan-bosan, izinkan khatib mengajak diri sendiri dan kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah, sehingga apapun yang diperintahkan Allah, maka hendaklah kita ikuti. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, hendaklah pula kita hindari. A kata Allah, A kita kerjakan. B kata Allah, B kita kerjakan. Allah perintahkan kita berlaku baik, berbuat baik, baik dengan diri, baik dengan saudara, dengan tetangga, dengan seluruhnya. Maka hendaklah pula kita berlaku baik. Allah larang kita berlaku buruk, buruk dengan diri sendiri, buruk dengan tetangga, buruk dengan saudara, buruk dengan keluarga lingkungan. Hendaklah pula kita tinggalkan. Ikut yang diperintahkan Allah, imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniya. Mengikuti seluruh yang diperintahkan Allah, baik secara nyata maupun sembunyi-sembunyi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan, dari alam kebodohan, dibawanya kepada alam yang berilmu pengetahuan. Jika kita kilas balik sedikit, mundur ke belakang, bagaimana orang Arab disebut sebagai bangsa jahiliyah, bukan berarti mereka tak tahu matematika, bukan berarti mereka tak tahu jual beli. Mereka kaya, banyak hartanya, dia bisa berniaga internasional, ke luar negeri mereka bisa berjualan. Mereka berbudaya, mereka kompak, mereka pandai strategi perang. Tapi disebut jahiliyah karena bodoh dia dalam memahami ayat-ayat Allah. Dia tak mau terima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka itu pandai tapi seperti orang jahil. Al-alim kal jahil. Dia alim, dia tahu aturan. Dia tahu aturan jual beli, dia tahu aturan gadai, tapi seperti dia bukan orang alim. Dia seperti bukan orang yang tahu ilmu dunia. Jika kita mundur balik ke belakang, pada saat itu manusia penuh dengan tekanan, yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya. Tak ubahnya mirip-mirip seperti zaman kita sekarang. Orang yang punya harta menganggarkan hartanya. Orang yang punya kekuasaan berlaku semena-mena. Orang yang punya segalanya seolah-olah dialah raja. Padahal
Tidak lama hidup di dunia, semua akan binasa. Yang naik akan turun, yang kaya suatu saat tak akan berharga. Bila mana telah masuk ke dalam kubur, maka orang-orang yang tadinya hidup kemudian mati, salah satu yang mereka inginkan ketika mereka telah masuk ke liang kubur adalah agar mereka bisa menggunakan hartanya dengan cara bersedekah. Seandainya aku diberikan waktu sedikit saja, ila ajalin qarib, sedikit saja, fa saddaqa wa akum minas shalihin, niscaya aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang saleh. Target utama orang yang meninggal, andaikan diberikan waktu kepadanya sedetik saja, targetnya bukan untuk cari proyek, targetnya bukan untuk supaya bisa makan, bisa minum, targetnya bukan supaya membahagiakan dirinya, keluarganya, tapi targetnya adalah bersedekah, fa saddaqa. Maknanya setelah dia meninggal ternyata apa yang dia miliki tak berharga, tak ada lobi, tak ada bisa hitung-hitungan dengan malaikat. Semua akan ditanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada saat itu tak ada lagi orang-orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Lari dari sahabat, lari dari kawan, tak ada lagi peduli. Semua diperiksa. Bayangkan saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dunia saja, kalau kita diperiksa BPK, dingin terasa ruangan itu. Diperiksa KPK apalagi, tadinya panas menjadi dingin. Diperiksa polisi bagian korupsi, kita akan berpikir, jika dana kita yang sedikit saja diperiksa oleh pemeriksa, maka kita akan bawa berkardus-kardus itu. Berkardus-kardus dibawa berkas untuk diperiksa. Bayangkan berapa lama kita hidup di dunia. Tak sedetik pun yang akan lewat dari pemeriksaan malaikat. Tak secuil pun apa yang kita masukkan ke dalam perut ini luput dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan khutbah. Saya Azwar Abdur dari Lain Balno. Kebetulan kami sekarang memimpin pesantren, dipercaya mengasuh pondok pesantren, dan saat ini memohon izin kepada pengurus masjid untuk menyampaikan khutbah bersama dengan koas LSE yang temanya adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Bagaimana kita menjaga diri kita dari barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh. Apakah ustaz, penceramah dan semuanya itu telah terbebas dari haram? Tidak. Belum tentu orang yang sekarang kita lihat pakaiannya bersih. Barangkali karena belum dibuka oleh Allah. Barangkali karena aibnya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tahu ilmunya, kata Imam Al-Ghazali, haram hukumnya dia diam. Orang yang pandai, yang tahu ilmunya, haram hukumnya dia tidak menyampaikan. Minimal dia menyampaikan kepada keluarga. Saudara-saudara, bagaimanakah kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap hari, setiap malam 24 jam. Tanah kubur itu 4 kali memanggil kita. Tanah kubur 4 kali menyeru kita. Wahai si fulan, siapkan tikarmu, di kubur ini dingin. Wahai si fulan, siapkan lampumu, di kubur ini gelap. Wahai si fulan, siapkan tempatmu, di kubur ini sempit. Bagaimana kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiada lain amallah yang membawa kita, ibadahlah yang akan menolong kita. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Singkil, asli dari Aceh Singkil, di dalam salah satu kitabnya Umdatul Muhtajin, menterjemahkan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembah padanya. Makna penyembahan di situ adalah totalitas kepada Allah. Mulut kita berkata la ilaha illallah, maka hati kita berkata la ilaha illallah. Ketika kita sholat, kita ucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Hati kita pun mengatakan la ilaha illallah.
maka di luar sholat. Kenapa orang menggeleng-gelengkan tubuhnya ketika berzikir la ilaha illallah? Kenapa tidak diam saja? Bukankah mulut kita bisa qomat kamit? Bukankah suara kita bisa keluar? Bukankah hati kita bisa menyebut la ilaha illallah tanpa mesti menggoyangkan badan? Kata Syekh Abdul Rauf, mulut kita menyebut la ilaha illallah, hati kita menyebut la ilaha illallah, tubuh kita ikut menikmati, tubuh kita ikut bergerak karena gerakan la ilaha illallah. Ibadah mulut, ibadah hati, ibadah tubuh. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, begitulah para ulama kita mementingkan ibadah, sebab nanti kita akan diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya hati yang kotor ini, hati yang masih tertutup ini bisa diterangi oleh Allah? Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang kita kenal sebagai Imam Syafi'i, dalam kitabnya Bustanul Arifin yang ditulis oleh Syekh Nawawi, apa katanya? Barang siapa yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah, diterangi hatinya oleh Allah, maka hendaklah dia meninggalkan berteman dengan orang-orang yang selalu bicara-bicara tapi dia mengajak kita kepada keburukan. Sekarang memang zaman politik, kita tahu dan kita dengar di telinga kita. Ada suap menyuap yang terang-terangan, seperti itu sudah menjadi fenomena, seperti sesuatu yang tak mungkin bisa kita hindari. Bagaimana mungkin kita membersihkan hati kita kalau keburukan sudah kita terima? Kita terima dan kita amini, bahkan kita kerjakan. Barang siapa yang di dalam tubuhnya tumbuh dari makan makanan haram, fannaru aula bih, neraka lebih layak untuknya, neraka lebih pantas untuknya. Kita terima 100.000, kita terima 200.000, kita kasih kepada saudara kita, anak kita, istri kita. Dalam Ihya Ulumuddin disebutkan istri-istri para ulama dulu. Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Istri para ulama, istri orang-orang soleh selalu mengingatkan suaminya. Apa katanya? Wahai suamiku, jika engkau keluar mencari nafkah, engkau keluar mencari harta, jangan bawa ke rumah kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kami. Kami tahan lapar, kami sanggup menderita, tapi kami tak sanggup panasnya api neraka. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, berapa banyak sudah kita berikan api neraka kepada anak dan istri kita? Berapa banyak sudah dosa kita titipkan ke dalam perut kita? Anak kita kadang tak tahu apa-apa, masih bayi dia. Kita terima suap, ada orang mencalonkan diri, dia kasih uang 100.000, itu tidak haram. Kata siapa tak haram? Nahdlatul Ulama, salah satu kelompok ulama terbesar di Indonesia, kelompok organisasi Islam terbesar di Indonesia, tahun 2012 sudah memfatwakan bahkan transport yang diberikan para caleg untuk kita, untuk mempengaruhi pilihan kita, haram hukumnya kita terima, saudara. Boleh silahkan diperiksa fatwa yang kami sebutkan tersebut. Bagaimana jika transport saja haram, apalagi ini terang-terangan? Kalian berapa satu rumah? Kami 5. Kalian berapa satu rumah? Kami 7. Bagaimana negeri Syekh Abdul Rauf bertuah ini? Syekh Abdul Rauf As-Sinkili adalah orang yang fana fillah, baqalillah. Dalam salah satu karyanya, ketika dia angkat takbir, maka tak ada lagi teringat dia akan lain kecuali Allah. Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah mengatakan, yang dimaksud dengan fana billah adalah ketika hatinya ada Allah, tak ada lagi dia teringat akan yang lain. Dalam kitab Turjuman Al-Mustafid, ada muridnya namanya Syekh Daud Baba Al-Jawi menulis, Syekh Abdul Rauf waliul fani, wali yang fana pada Allah. Ada orang singkil yang telah jadi wali, ada orang singkil yang telah fana, tak ada lagi dia lihat dunia ketika hatinya ada Allah. Apakah tak malu kita rupanya orang-orang singkil yang disebut petuah,
Orang-orang Kabupaten Aceh Singkil, dari Danau Paris sana sampai ke Pulau Bayan, dari Kuta Baharu sana sampai ke Singkil Utara, ternyata sudah kita lazimkan swab 5. Apakah tak malu kita? Ternyata itu biasa bagi kita. Solat kita ke masjid kita pakai sorban, solat kita ke masjid kita pakai sarung, kita pakai peci, tapi masih kita terima apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah orang yang sering beribadah kepada Allah. Pagi dia solat duha. Ada 7 yang tak pernah ditinggalkan sama Nabi, dikerjakannya 7-7-nya. Solat duha dia, solat tahajud dia, kemudian solat berjamaah dia, macam kita solat berjamaah juga. Kemudian dia berzikir pula dia habis solat, dia berzikir, dia bersedekah walaupun sedikit, dia baca, dia jaga wudu. Tapi suatu ketika habis makan ada yang lengket di giginya. Lengket di giginya lalu dia patahkan, ada semacam ranting kecil dari rumah tetangganya. Rupanya itu ranting dipelihara oleh tetangganya. Entah mau dibuat bonsai kah, entah dibuat apa, tidak disebutkan di kisah. Dicoloknya lah giginya pakai ranting kecil ini, lantaran ada yang sangkut di giginya tadi. Maka yang punya tanaman ini tak ikhlas dia. Tak ikhlas dia mengadu pada Allah. Siapalah yang matah-matahkan bunga ini? Siapalah yang matah-matahkan pohon kecil ini? Kecil memang, tapi bagi dia itu amat berharga. Al-Kisah disebutkan tatkala orang alim ini meninggal dunia. Orang ahli ibadah ini meninggal dunia. Orang yang rajin ibadah ini meninggal dunia. Lalu dihadapkan oleh Allah. Kamu, ya Allah, ya, masuk neraka. Kenapa saya masuk neraka? Ya, karena dulu semasa kamu di dunia ada dosamu yang belum dimaafkan. Ada barang haram yang telah engkau bawa pulang ke rumahmu ketika engkau baru pulang dari masjid. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, jika kecil saja ternyata diukur dan dihitung oleh Allah, dipermasalahkan, 1 langkah lagi kakimu masuk ke surga dipanggil oleh malaikat. Disebutkan pula dalam satu kisah lain, sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang khalifah. Suatu ketika datanglah mantan budaknya yang dulu pernah jadi budaknya, yang dulu mantan dukun, pernah menjampi-jampi, pernah membacakan mantra. Suatu ketika sang dukun ini rupanya dia baru mendapat hadiah dari tempat yang dulu dia pernah jampi-jampi. Hadiahnya kurma. Pendek cerita datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku lihat engkau begitu lapar sekali. Ini ada makanan, aku berikan kepadamu. Lalu Abu Bakar karena terlalu lapar langsung dimakannya kurma ini. Biasanya Abu Bakar bertanya, dari mana engkau dapat ini? Apakah ini halal atau tidak? Apakah ini dari sumber yang halal atau tidak? Tapi karena terlalu lapar Abu Bakar lupa bertanya, langsung dia makan. Secara hukum fikih, ketika sudah sampai ke perut, tak bisa lagi dikeluarkan, maka itu boleh dimaafkan sebab dia tak tahu. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Wahai budakku celaka engkau, hampir saja engkau memasukkanku ke neraka. Aku akan mengeluarkan makanan ini dari perutku meskipun aku nyawaku taruhannya. Dia minumlah air sebanyak-banyaknya, dia minum air sebanyak-banyaknya supaya bisa muntah. Dan berhasil, saudara. Begitulah Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia rela mati asalkan jangan sampai ada setetes pun makanan haram masuk ke tubuhnya. Sebab aku mendengar, kata Abu Bakar, Rasulullah bersabda, orang yang dagingnya tumbuh dari barang haram maka neraka lebih pantas untuknya. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, begitulah para sahabat dahulu menjaga dirinya dari makanan haram. Dia tak mau disuap. Umar radhiyallahu anhu, pernah ada orang datang bawa 1 apel. Ya Umar, ini hadiah dari kami. Tapi ternyata mereka memberikan apel ini karena menginginkan sesuatu. Dia pengen jabatan, dia pengen posisi, dia bawa oleh-oleh. Dia bawa 1 apel. Ditolak oleh Umar karena Umar tak mau tubuhnya ini berasal dari barang-barang yang haram.
Pernah juga ada orang menitipkan onta, sapi. Menitipkan sapi, ternyata sapi ini sapi perah. Bisa diambil susunya. Diambillah oleh satu orang sahabat, susunya diberikan kepada Umar. Apa kata Umar? Dari mana engkau dapat susu ini? Aku dapat dari susu yang tadi dititipkan, wahai Umar. Ketahui olehmu, apapun yang dititipkan kepada kita itu bersifat sementara untuk kita serahkan kepada yang berhak. Maka susu ini bukan hak kita, tak boleh kita makan. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, begitulah para ulama menjaga dirinya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, jika kita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, Allah mencintai orang yang suci, Allah mencintai orang yang bersih. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah, doa kita tak diterima. Ya Allah sehatkan orang tuaku, ya Allah, doa kita tak diterima. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, ya Allah. Makanan haram kita kasihkan kepada anak kita, suap caleg kita berikan kepada anak kita. Barang haram 300.000 kita berikan kepada anak kita. Barang haram 500.000, 100.000 kita berikan kepada istri kita, yang kelak dia akan menjadi madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak cucu kita. Ternyata mengkonsumsi barang haram yang jelas-jelas kita tahu hukumnya adalah haram. Kita ingin berkelit, kita pasang dalil-dalil lain, kita datangi ustaz-ustaz yang membolehkan, kita datangi 1000 macam satu alasan supaya itu boleh kita terima. Padahal sudah jelas apa yang kita terima hukumnya haram, yang akan memperberat timbangan buruk kita di hari kiamat. Tak diterima karena pakaian kita berasal dari haram. Tak diterima karena minuman kita dari haram. Tak diterima doa kita karena tubuh kita tumbuh daripada barang-barang haram. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Syekh Mudawali Al-Khalidi dalam salah satu kitabnya menyitir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'sul khati'ah. Terlalu cinta pada dunia pangkal dari segala kesalahan. Ketika kita banyak keinginan, disitulah sebetulnya kita banyak masalah. Ketika kita merasa bahwa kita sulit, padahal di bawah sana masih banyak orang sulit. Tak ada beras kita, di Palestina lebih tak ada lagi beras, tak ada air kita. Lalu kita mengeluh, ya Allah kami tak ada air, izinkan kami menerima uang suap ini. Padahal di Palestina lebih banyak orang tak ada air. Hari ini kita hujan-hujan air. Hari ini kita panas-panas matahari. Di sana panas bom. Hujan-hujan peluru, saudara. Lalu bagaimana kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Pengen juga kita masuk surga, ya Allah. Adkhilnal jannatal ula. Masukkan kami ke surga yang tinggi. Ma'an nabi kal Mustafa, dengan nabi engkau ya Allah, Nabi Muhammad. Kita mohon masuk ke dalam surga. Sudah masuk surga, surga yang tinggi. Sudah masuk surga yang tinggi beserta dengan Nabi. Kelakuan kita jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, saat ini dapat kita rasakan bagaimana agak-agaknya jika ternyata yang dibom di Palestina itu adalah adik kita. Kalau alasan kita boleh menerima suap karena darurat, bukankah di Palestina itu lebih darurat? Kalau alasannya karena lapar, bukankah di Palestina lebih lapar? Kalau alasannya hanya haus, bukankah di sana lebih haus? Mereka lebih menderita. Tapi mereka menghafal Al-Quran, saudara. Mereka diblokade dari Mesir, perbatasan Rafah tak boleh masuk. Dari mana-mana tak boleh bantuan masuk. Orang lain tak boleh berikan bantuan, saudara. Apakah mereka mengeluh? Ternyata tidak. Maka pada kesempatan ini pula kami titipkan, mari umat Islam sedunia, khususnya umat Islam Kabupaten Aceh Singkil, kita bantu mereka. Yang kaya-kaya berikan donasi. Tak mampu badan kita ikut berjuang, minimal harta kita ikut membantu mereka. Tak mampu harta kita, minimal doa kita ikut membantu.
Kami insya Allah bersama dengan umat Islam mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita buat donasi untuk Palestina. Insya Allah besok di Simpang 4 Gunung Meriah ada donasi kemanusiaan untuk Palestina. Rasa kemanusiaan harus kita bangunkan dari tubuh-tubuh yang terdiam. Rasa kita harus ikut berjuang bersama. Paling tidak berjuang melalui doa. Inilah yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Karena kita menjauhi persatuan. Apalagi ketika ada politik, kita berkata jangan masuk politik. Jangan masuk politik. Sidang Jemaah Jumat. Politik merupakan sebuah keniscayaan. Politik merupakan sebuah keharusan. Harga bawang itu ditetapkan karena ada kebijakan dan keputusan politik. Harga bensin naik karena ada pengaruh politik. Harga beras naik karena ada pengaruh politik. Yang perlu kita pertimbangkan, yang harus menjadi pilihan kita adalah politik praktis. Politik itu sebuah keniscayaan, tak bisa kita tolak sebab kita hidup di negara Indonesia. Tapi politik praktis itu pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Tapi kadang-kadang ada pula orang yang mengatakan politik itu kotor. Pada saat bersamaan orang-orang bersih tak mau ikut membersihkan politik yang kotor tadi. Kita ingin politik harus bersih, tapi kita diam diri, tak ingin terlibat di dalamnya, tak ingin berusaha, minimal tak ingin mendoakan. Ini yang bahaya sekali. Kalau saja kita peduli, maka jadilah negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang yang bersih akan lahir. Kalau saja kita peduli, orang-orang lemah akan terbantu. Orang-orang miskin akan tersantuni dengan keputusan politik. Orang-orang yang peduli dengan anak yatim adalah orang-orang yang memang di hatinya telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita berharap keputusan politik akan membantu kita kalau kita masih tetap berdiam diri untuk berbuat baik? Bagaimana kita berharap nanti suatu ketika akan lahir pemimpin yang baik kalau tangan kita masih terbuka lebar untuk menerima suap, padahal kita tahu itu berat hukumannya bagi kita. Bahkan Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Sidang Jemaah Jumat yang berbahagia, pada penghujung khutbah ini khatib menyimpulkan, mari sama-sama kita umat Islam berusaha membersihkan diri kita, anak kita, keluarga kita dari hal-hal yang haram yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kami mengajak kepada kita semua, mari kita lawan politik uang. Jangan sekali-sekali rela menjerumuskan anak istri kita yang kadang-kadang mereka tak tahu apa-apa. Mereka tak tahu apa-apa, tapi kita jerumuskan dia ke dalam neraka. Kemudian mari pula kami mengajak kepada kita semua untuk peduli dengan negeri kita. Tak mampu berbuat kata-kata, tak mampu dengan kekuatan, minimal dengan mulut, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, minimal dengan hati. Kemudian mari pula kita mendoakan. Kalau bisa kita punya kekuatan, kita bantu dengan kekuatan. Tak bisa dengan kekuatan, dengan harta kita, sedekah kita sumbang kepada mereka. Tak mampu, minimal kita doakan. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina, khususnya di Jalur Gaza, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.